Memasuki bulan yang baru, bulan Mei tahun 2024, kita dipayungi dengan tema pengetahuan dan hikmat. Itu berarti bahwa kita akan memahami sungguh tentang pengetahuan dan hikmat ini hanya lewat tulisan Raja Salomo yang menuliskan tentang berbagai ajaran, nasihat, kata-kata bijak yang termuat dalam kitab Amsal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Amsal berasal dari istilah Ibrani masal yang berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa, suatu pepatah, perbandingan atau pertanyaan singkat padat yang mengungkapkan suatu prinsip atau sebuah pengamatan tentang perilaku manusia dari sudut pandangan Allah. Amsal-amsal ini digubah untuk mengajar umat Allah, khususnya kaum muda, untuk bagaimana menjalankan hidup yang menyenangkan Allah, memiliki hidup yang berhasil dan berbahagia, dan menjauhi kesusahan-kesusahan hidup yang diakibatkan oleh dosa. Penulis Amsal ini adalah Salomo, anak Daud, raja ketiga di Israel. Dia menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Pada awal masa pemerintahannya, ia berdoa memohon hikmat dan Allah mengabulkan permohonannya itu. Dia menjadi raja yang sangat bijaksana karena hikmat yang Allah anugerahkan baginya sepanjang masa kejayaannya. Akan tetapi di kemudian hari Salomo sendiri tidak mengikuti hikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, karena dia gagal untuk bertekun dalam takut akan Tuhan. Hati Salomo menyimpang dari Allah. Dengan demikian kita diminta untuk berkaca dari apa yang dialami oleh Salomo sebagai orang yang berhikmat. Maka dapat dikatakan bahwa mengetahui atau mengajarkan prinsip-prinsip moral firman Allah tidak cukup untuk memastikan kehidupan rohani kita. Harus selalu ada rasa takut akan Allah serta bergantung dan bertanggung jawab kepada Allah. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Salomo dalam tulisannya saat ini adalah hikmat. Dia mengajarkan tentang hikmat. Hikmat berasal dari bahasa Ibrani hokma, kata benda yang merupakan turunan kata kerja hakam yang artinya menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Hikmat adalah sikap dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seorang manusia. Hikmat menolong manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Hikmat memampukan seseorang untuk dapat memilih yang terbaik di antara yang baik. Hikmat artinya hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah. Hikmat artinya mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandangan Allah, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Karena itu dikatakan dalam kitab Amsal lewat tulisan Salomo bahwa memperoleh hikmat itu jauh lebih baik daripada memiliki emas dan permata. Amsal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Terkadang manusia
hanya menginginkan hal-hal yang menyenangkan kehidupan mereka dan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Maka kalau kita bicara tentang apa yang dituliskan oleh Salomo ini, bahwa berbahagia orang yang mendapat hikmat, malah kita ini lebih baik mendapatkan uang banyak, bukan hikmat. Karena bagi kita dengan uang kita dapat melakukan apa saja, kita dapat membeli apa saja, dan akan dapat membahagiakan kehidupan kita. Tetapi Salomo mengajarkan yang lain, bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ini ajaran yang disampaikan oleh Salomo karena dia telah mengalami semuanya dalam perjalanan panjang kehidupannya sebagai seorang raja di Israel. Ketika dia minta hikmat, dengan hikmat itu dia memperoleh kejayaan, kesuksesan, kemakmuran sebagai seorang raja, bahkan terkenal. Bahwa Israel dibangun dalam pemerintahan Salomo mengalami kemajuan yang luar biasa, perkembangan yang mendatangkan kemasyhuran bagi Israel hanya karena hikmat yang dia miliki. Dan hikmat itu mendatangkan berbagai berkat keuntungan dalam kehidupan Salomo semasa pemerintahannya. Kita mau memiliki hikmat seperti Salomo hanya dengan kita mencari melalui hubungan yang benar dengan Allah. Sebab hikmat itu datangnya dari Allah. Kita akan memperoleh hikmat jika kita tetap tinggal dalam firman-Nya dan membiarkan firman-Nya tetap tinggal di dalam diri kita, dan menyerahkan hati dan pikiran kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tidak semua orang dapat memiliki hikmat, karena hikmat bersumber dari Tuhan. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan yang dapat memperolehnya. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini dan menaati firman-Nya. Oleh karena itu setiap orang yang tidak takut Tuhan tidak akan memiliki hikmat, bahkan tidak akan berhikmat. Sepintar, sepandai dan sehebat apapun dia, jika dia tidak hidup takut Tuhan, maka dia tidak akan memiliki hikmat, bahkan tidak berhikmat. Sehingga dia tidak akan mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang jahat. Maka mari di awal bulan ini kita diajarkan lewat Salomo untuk berhikmat menjalani hidup ini. Meminta hikmat Tuhan, supaya hikmat Tuhan itu mampu memberi kita kehidupan. Sebab berkat dari hikmat dalam Amsal pasal 3 sangat luar biasa bagi kita yang mau hidup takut akan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup serta hidup takut Tuhan akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Sebab hikmat itu asalnya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Apa makna firman ini bagi kehidupan kita?
Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal ini membantu kita untuk selalu mengingat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Memiliki hikmat sehingga bukan hanya pandai dalam melakukan sesuatu, tetapi melakukannya dengan benar, adil, dan jujur. Umat yang takut akan Tuhan akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia akan mampu mengatasi masalah dengan bijak. Dia akan mampu mengambil keputusan dengan baik. Dan dia akan mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari harus dihadapi. Hikmat bukan hanya persoalan kemampuan intelektual, tetapi juga integritas untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Maka yang berbahagia adalah orang-orang yang mendapatkan hikmat, yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itu berarti betapa pentingnya sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup memiliki hikmat dan bertindak dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, supaya berkat yang disediakan dari hikmat itu akan menjadi bagian hidup kita. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup. Mintalah hikmat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kita gumuli, supaya hikmat itu akan mengajarkan kita untuk selalu hidup benar, hidup jujur, hidup adil, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.